Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nurwidia dengan NIM 1121 10054. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan etika. Asal kata etika itu berasal dari kata ethos atau dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan. Yaitu atau kita biasa mengenal dengan moral atau moralitas. Bahasa Latinnya itu mos, artinya kebiasaan. Etika sendiri itu diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Etika ditinjau dari segi filsafat, yaitu etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Untuk di slide selanjutnya itu ada tujuan etika. Tujuan etika sendiri itu apa sih? Yaitu mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi yang memadai. Yang kedua yaitu menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Yang ketiga yaitu memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Pengertian bisnis. Untuk pengertian bisnis yaitu keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus. Selanjutnya yaitu pengertian bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan dari pengertian bisnis ya. Kesimpulannya itu bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencarian, bahkan suatu profesi. Yang kedua, bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Yang ketiga, bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Yang keempat, yaitu bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Untuk slide selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Untuk etika berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Untuk slide selanjutnya yaitu mengapa bisnis perlu beretika, akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusia. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilakukan secara etis. Yang kedua itu bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan atau bisnis satu dengan lainnya. Yang ketiga yaitu bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaingan dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional, itu justru yang akan menang. Untuk selanjutnya yaitu peran etika dalam bisnis, yaitu sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Untuk slide selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam etika bisnis.
Di sini ada beberapa prinsip yang akan saya sebutkan ya, beberapanya. Yang pertama yaitu prinsip otonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, yang kelima ada prinsip integritas moral. Selanjutnya yaitu ada aliran dalam etika. Yang pertama itu aliran utilitarianisme, yaitu baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang kedua yaitu ada aliran deontologi. Baik atau buruk setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Selanjutnya ada sumber nilai-nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. Yang pertama yaitu agama, yang kedua filosofi, yang ketiga pengalaman dan perkembangan budaya, yang keempat ada hukum. Jadi kesimpulannya yaitu etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol atau kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu perkembangan dunia usaha, kemajuan teknologi perusahaan yang berskala produk besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Berikut penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau sedikit gugup. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.